kalau orang kenal sekarang emotional question, ya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu nggak didapat di kuliah, ya dapatnya dari pergaulan, dari organisasi. Di organisasi lah. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali bersama saya Jebal Rahmat tentunya di podcast 55. Senang sekali ya tentunya di episode sekarang ini kita sudah bersama dengan narasumber dan tentunya podcast 55 pada episode kali ini kita kembali berkunjung ke tempat narasumber kita di mana beliau ini akan kita ajak berdiskusi, berbagi inspirasi dan menorehkan beberapa pengalaman-pengalaman beliau untuk para pecinta podcast 55 dimanapun kalian berada. Baik, mungkin saya tidak mau berlama-lama lagi, mungkin langsung saja saya perkenalkan narasumber saya pada episode kali ini. Di sini sudah ada Bapak Badarudin. Bagaimana kabarnya Pak Badar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak dulu Pak, karena sudah diberikan ruang begitu untuk bertemu dengan Pak Rektor. Ya, jadi sedikit informasi bahwa Pak Badar ini merupakan rektor di Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, dan tentunya untuk menyita atau mengambil sedikit waktu beliau tentu itu sangat-sangat susah. Karena pasti Pak Badar ini sangat sibuk, tapi alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau dan bisa berdiskusi dan berbagi pengalaman mungkin ya, kalau misalnya ada yang ingin dibagi nantinya. Baik Pak Badar, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, saya sedikit ingin menginformasikan bahwa podcast 55 itu dia lebih mengusung ke inspirasi dan edukasi. Dan tentunya biasanya yang kita jadikan sebagai narasumber itu adalah orang-orang terpilih Pak, pimpinan institusi, pemerintahan, yang artinya nanti bisa memberikan inspirasi dan memberikan edukasi begitu untuk para pecinta podcast 55. Baik Pak Badar, mungkin kita akan sedikit lebih ke personal terlebih dahulu. Dan mungkin Pak Badar bisa sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana sih lingkungan kecil Pak Badar dulu. Jadi mungkin bisa diceritakan mulai kecil itu lingkungannya seperti apa, mulai dari keluarga seperti apa dan pendidikan dan lain sebagainya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jarang ya saya cerita sebenarnya ya soal masa kecil itu ya. Masa kecil saya itu ya saya lahir dari keluarga yang kurang berada sebenarnya. Bapak saya itu seorang pedagang ya, tapi tidak lama beliau berdagang, sakit kemudian berhenti dan menjadi petani. Bapak saya meninggal itu sebelum saya sekolah. Artinya Pak Badar masih kecil? Masih kecil, belum sekolah. Jadi saya sekolah itu mulai sekolah dengan ibu saya sendiri. Ya, kakak-kakak saya, kebetulan saya anak terakhir dari 5 bersaudara. Kakak-kakak saya itu sudah terbagi-bagi ke paman saya, ke ini. Jadi saya tinggal berdua dengan ibu saya. Itu kenapa terbagi-bagi Pak? Ya karena ibu saya nggak mungkin mengasuh ke 5 anaknya itu ya, sendirian ya. Jadi tinggallah saya yang kecil bersama ibu saya. Ini kita minum-minum dulu Pak ya, biar perbincangannya lebih santai. Oke. Terima kasih Bu. Ya, jadi singkat cerita, saya bersekolah tuh dengan ibu saya berdua aja. Nah, mungkin juga itu yang membuat saya Badar kecil itu punya tekad yang kuat lah itu untuk berprestasi. Ada semangat ya Pak ya? Semangat itu ya. Jadi alhamdulillah saya dikaruniai Allah Subhanahu wa taala ya sedikit kemampuan lah ya, setidaknya saya cukup menonjol ketika mulai sekolah. Nah, pada akhirnya karena kondisi kemampuan ibu saya menurun, nah, kakak saya yang tua sudah mulai bisa membiayai sekolah saya itu.
Oke, artinya sudah bekerja gitu. Sudah bekerja. Jadi di take over lah saya oleh kakak saya yang tua. Yeah. Saya sampai SMP, ya sampai SMP. Nah, ketika itu ada program pemerintah beasiswa, beasiswa bagi pelajar sekolah yang berprestasi untuk sekolah di SMA. Yeah. Nah, saya dapatlah beasiswa itu. Okay. Nah, jadi saya SMA itu dapat beasiswa. Jadi tanggungan orang tua setidaknya nggak ada. Okay. Artinya ditanggung ya? Iya, ditanggung pemerintah. Okay. Pemerintah 100% oleh 100%. Pemerintah. Bahkan kita ada uang saku malah waktu itu. Ya. Ya, jadi saya sekolah di Makassar di SMA Negeri 2 Makassar. Ya, sampai saya tamat di situ. Oke. Ya, mohon maaf Pak, apakah memang Pak Badar kecil sampai dengan SMA itu di Makassar? Oh ya. Oh, jadi saya sampai SMP di Kendari. Oh. Nah, karena orang tua kan perantau itu ya. Tapi asli Makassar. Ya, jadi perantau dia. Ya, bahkan saya lahir di sana. Kemudian beasiswa itu tadi dari provinsi, program pemerintah itu dari provinsi B ke provinsi A. Nah, jadi beasiswa yang membawa saya kembali ke Makassar sebenarnya. Gara-gara beasiswa itu. Mungkin kalau tidak ada beasiswa, mungkin saya masih barangkali masih. Oh, okay. Tapi di Makassar sudah banyak keluarga besar kan Pak ya? Ya, saya pada akhirnya justru tidak di keluarga. Ya, saya sampai tamat SMA itu justru tinggalnya di rumah ke Kanwil ya, kepala kantor wilayah Dikbud waktu itu. Itu memang diajak atau bagaimana Pak sampai bisa tinggal? Iya, gitu. Jadi kan kebetulan beliau itu pernah menjabat sebagai pejabat di Dikbud di Kendari. Jadi sebelum proses kita dapat beasiswa itu beliau dipromosi di Sulawesi Selatan. Jadi waktu kita datang melapor, dia bilang ya sudah kamu tinggal di sini aja itu. Ya. Oke. Berarti otomatis orang tua ibu? Oh ya, saya terpisah dengan sendiri. Bapak sekarang. Ya. Ya. Artinya ibu waktu misalnya bapak ke Makassar itu kan cuma berdua sebelumnya ya. Pak ya. Nah, itu ibu saya ikut kakak saya. Oh, dengan kakak ya. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa semenjak Pak Badar meninggal, itu artinya memang tulang punggung keluarga itu hanya dari ibu saja. Ibu. Oke, dan karena mungkin kakaknya Pak Badar belum. Iya, belum. Ya, jadi saya kelas 3 SD itu kakak saya sudah bisa. Ya, saya di take over lah. Take over ya Pak ya. Ya, gitu. Oke. Pernah tidak Pak berpikiran waktu masih sekolah nih, berpikiran untuk cari pekerjaan gitu? Karena mungkin kayak melihat orang tua susah begitu untuk mencari nafkah dan dengan kakak-kakak yang 4 orang. Jadi saya meskipun ikut kakak saya tidak dalam posisi yang juga enteng gitu ya. Ya, saya sudah dilatih mencari duit. Ya, saya sejak sama ibu saya kan cuma berdua. Jadi mau tidak mau saya kadang-kala juga itu ya membantu tetangga menjual apa gitu ya, hasil pertanian kah, hasil perikanan kah. Itu sebagai tambahan juga bagi ya kadang-kala kalau kita bantu menjual mungkin tidak banyak yang laku ya, tapi setidaknya dari hasil jualan itu ada ya kita bisa bawa pulang ya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya. Ya kira-kira seperti begitu. Jadi waktu saya ikut kakak saya itu tradisi itu masih berlanjut sampai saya menjajakan makanan ya, kalau pagi-pagi sebelum pergi sekolah kita jual kue dulu gitu ya. Ya itu minimal itu ada uang jajan dipakai sekolah atau ya jarang juga kita naik kendaraan umum ya, kita jalan kaki aja ke sekolah. Oke, kalau misalnya dilihat dari teman-teman Pak Badar ya, apakah pernah tidak sih Pak berpikiran bahwa ada rasa malu gitu? Pak Badar misalnya
masih kecil sudah mencari uang sendiri, jual sana sini, dan teman-teman Pak Badar hanya fokus belajar? Ya. Alhamdulillahnya enggak ya. Ya, alhamdulillah enggak. Karena ya saya terbiasa, jadi tidak ada ini ya. Tidak ada perasaan gitu. Bahkan teman-teman saya kan banyak juga yang cukup berada gitu ya. Ya, kita bergaul biasa saja gitu. Ya. Oke, berarti memang tidak ada rasa ini ya Pak ya, rasa risih gitu ya. Aduh, kenapa saya harus gini ya? Iya, ya. Mungkin sudah terlatih gitu ya. Karena saya dari kecil kan sudah harus membantu ibu saya. Oke, baik. Tadi SMA-nya di Makassar. Oke, dan itu sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah, gitu ya. Artinya sudah aman lah untuk biaya sekolah dan lain sebagainya. Bahkan dapat uang saku lagi. Iya. Oke, setelah lulus SMA, itu Pak Badar memang berpikiran untuk saya harus kuliah setinggi mungkin. Saya artinya kan biasanya ada rasa untuk ya sudahlah, mungkin karena keterbatasan ekonomi, sudah setelah lulus SMA saya langsung kerja saja. Oh ya, ketika saya tamat SMA, saya nggak ada pikiran bahwa saya harus berhenti. Ya, memang pikiran saya harus lanjut. Ya, ya mungkin karena sudah terlanjur, saya menikmati dapat beasiswa. Jadi saya juga yakin bahwa kalau saya kuliah juga saya tidak ada problem gitu. Ya, jadi ya itulah yang selalu saya sampaikan juga ke teman-teman. Kalau sekolah itu, kalau kita niatannya, niatan baik itu, insya Allah ada tangan-tangan Tuhan yang akan membantu. Saya melewatinya itu alhamdulillah tanpa kesulitan yang berarti. Ya meskipun tentu tidak mudah, ya banyak perjalanan yang harus kita siasati supaya kita bisa survive. Apa sih yang menjadi cita-cita Pak Badar dulu waktu selesai SMA? Ya jadi setelah selesai SMA saya mikirnya itu kalau saya setelah kuliah saya nggak boleh nganggur. Intinya nggak boleh nganggur ya Pak? Nggak boleh nganggur. Ya, maka pikiran saya jalan paling cepat untuk saya bisa bekerja kalau saya jadi insinyur. Ya, sarjana teknik itu waktu itu lapangan kerjanya tidak terlalu repot lah. Gampang ya Pak? Ya, tidak terlalu repot. Jadi saya masuklah fakultas teknik. Kuliahnya Pak. Saya nggak pernah mikir tuh kalau di fakultas teknik biayanya banyak. Itu bagaimana Pak? Pembiayaannya? Apakah dapat beasiswa lagi di? Ya di pertengahan perjalanan saya dapat ada beasiswa juga. Ya ada beasiswa. Tapi tentu kan banyak kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Itu kalau dicerita perjalanan saya kuliah, mungkin tinggal di rumah itu cuma berapa bulan. Selebihnya itu saya tinggalnya di kampus. Kampus Pak? Iya. Ini karena memang Pak Badar aktif organisasi kah? Oh ya, di samping itu aktif di organisasi juga karena kalau bolak-balik ke rumah kan biayanya banyak. Ya kalau di kampus kita tinggal biaya transportasi nggak ada. Artinya nginap ya Pak ya di kampus? Nginap. Kayak di PKM gitu ya Pak ya? Ya. Dan itu adalah salah satu strategi Pak untuk meminimalkan pengeluaran. Betul. Baik, pernah tidak Pak suatu kayak momen di mana betul-betul Pak Badar itu merasa kayak putus asa gitu? Mungkin ada masalah yang artinya memang terkait dengan perkuliahan dan berpikir kayaknya saya stop di sini deh. Karena kan biasanya ada masalah biasanya di pertengahan tuh Pak yang membuat orang kadang langsung down gitu. Ya pasti banyak itu masalah. Tapi saya nggak pernah merasa down tuh. Karena ya gitulah manfaatnya kita membangun hubungan sebenarnya. Saya berteman itu nggak milih-milih, mau siapa aja kita berteman. Yang penting dan saya bertemukan ketika saya di institusi bahwa seberapa tinggi pun posisi kita, human relation itu adalah variabel yang harus sama besarnya. Mau kita posisinya di bawah atau posisi kita di atas, nggak boleh beda. Model komunikasi kita itu harus sama, sama pentingnya. Nah, manfaat itu saya dapatkan. Kita di Fakultas Teknik
itu kan banyak sekali kebutuhan. Ya. Ya, kebutuhan gambar lah, kebutuhan macam-macam. Saya nggak punya biaya tuh beli peralatan begituan. Apa yang terjadi? Itu teman-teman saya tuh nggak ada yang menolak membantu saya. Jadi kadangkala mereka sewa studio gambar, saya ikut di situ, nggak bayar apa-apa, peralatan gambarnya saya pakai. Kalau mereka lagi tidak pakai, atau kita gantian aja. Kalau dia lagi pakai, ya kalau dulu ada namanya apa pulpen rotring itu ya, ada besaran-besaran, ada 0,5, ada 0,3, ada 0,1. Jadi kalau dia lagi pakai yang 0,3, ya saya pakai yang 0,1-nya dulu. Ya kira-kira begitulah. Jadi itu model yang memberi jalan keluar bagi saya untuk mengatasi keterbatasan. Oke, dan itu Pak Badar terapkan selama perkuliahan? Ya, selama perkuliahan. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa selama berkuliah itu tidak ada hal-hal yang artinya betul-betul membuat Pak Badar harus stop gitu ya? Iya. Karena semuanya bisa dicari solusi. Ya, contoh, kadang-kala itu kita nggak punya duit. Mau beli makan kan susah kalau nggak punya duit. Kadang-kala itu kita kuliah pagi, nanti sore ada lagi kuliah. Ya, berarti kan ada, ya banyak teman-teman saya itu yang tinggal di pondokan, di mana, ya kita gabung lah rame-rame di situ. Jadi kalau dia masak, dia makan, ya kita juga ikut makan. Oke, sekalian ya Pak. Kan begitu. Saya yakin ini banyak strategi seperti ini yang mahasiswa terapkan, Pak. Dan tentunya waktu saya mahasiswa pun juga kadang seperti itu. Iya betul-betul. Oke, baik, silakan di sembari kita diskusi, berbincang. Baik, waktu ini kan artinya pada saat kuliah artinya tidak ada hal-hal yang cukup mengkhawatirkan gitu ya. Artinya semuanya aman-aman saja. Dan ya kalau aman sih enggak juga. Ya kita kena sakit mah lah gitu ya, itu ya biasalah. Biasalah ya Pak ya. Namanya juga mahasiswa Pak. Ya. Kadang juga kurusnya saya dulu kurus sekali. Iya betul. Ya, kurus. Karena memang mungkin sudah, makanan tidak terlalu makanan tidak teratur, begadangnya banyak. Ya, apalagi mungkin Pak Badar aktif di organisasi jadi jadwalnya sangat padat. Ya, kita ya sebenarnya di samping panggilan aktif organisasi itu juga ya banyaklah manfaat. Oke, intinya dan sudah pernah dirasakan pasti Pak ya. Oke, baik, setelah lulus kuliah Pak, artinya kan mungkin setelah itu orang tua pasti sangat bangga bahwa wah anak saya sudah insinyur nih. Artinya kan kalau misalnya sudah mendapatkan gelar insinyur itu kan artinya sudah ada kebanggaan tersendiri bahwa bisa dikatakan Pak Badar sudah siap kerja. Ya. Nah, apakah memang langsung gitu ya? Atau lanjut lagi Pak untuk S2? Oh ya, jadi saya selesai kuliah sebenarnya cukup lama, ya 6 tahun ya. 6 tahun. Tapi sesungguhnya perkuliahan saya itu selesai 4 tahun. Nah, 2 tahunnya itu saya gunakan aktif di organisasi. Ya, saya jadi ketua senat di Fakultas Teknik Unhas. Oke. Ketua senat, sehingga setidaknya jaringan komunikasi saya ke alumni, ke mana itu cukup sampai sekarang bahkan ya Pak ya. Ya, cukuplah. Sehingga mestinya kalau soal pekerjaan tidak terlalu repot. Ya, seperti umumnya mahasiswa yang baru lulus ya kita langsung cari kerja. Ya kita langsung cari kerja. Banyak alumni yang manggil juga. Ya kita difasilitasi lah. Ya saya sempat juga masuk di industri, tapi ternyata jiwa saya nggak di sana. Oke, passionnya tidak di situ. Akhirnya saya balik dari Jakarta kembali. Saya ada panggilan juga sebenarnya di Malaysia untuk galangan kapal baru. Saya insinyur perkapalan. Oh, teknik perkapalan ya Pak ya? Perkapalan. Oke. Tapi saya putuskan tidak ke sana. Ya akhirnya modal saya di organisasi mahasiswa itulah yang saya gunakan sebagai modal hidup saya setelahnya. Ya saya sudah mulai banyak membantu orang di bidang manajemen. Ya jadi awalnya saya mengenal ilmu manajemen itu
dari situ sebenarnya. Oke, bukan di dunia pendidikan bukan, ya, bukan. Karena kan di teknik meskipun ada itu ya, tapi kita kan lebih teknis ya. Betul. Ya, jadi setelah selesai itu saya sebentar aja di industri, balik, ya, saya mulai aktif di semacam membantu apa namanya, ya mau dibilang konsultan enggak juga sih ya, tapi ya kita membantu menyiapkan data lah. Tapi itu dalam bentuk kontrak Pak atau hanya? Iya, kontrak. Oh, nah, kontrak. Ya itu tadi pentingnya kita di organisasi ya, kita mengenal banyak jaringan, banyak orang ya, ada kebutuhan ini kita mudah tuh. Orang mengenal kita dengan reputasi yang bagus tuh. Ya nggak mungkin ada ketua senat bodoh-bodoh amat kan enggak ya. Jadi ya, dipikir kalau ketua senat pasti banyak gitu. Ya. Jadi itu juga memberi manfaat dan bahkan disegani sampai saat ini Pak. Mungkin kalau Pak Badar datang ke Unhas masuk dan ada yang mengenal, oh ini mantan ketua senat, wah langsung kayaknya kan? Ya. Langsung dibuka. Ya, alhamdulillah. Oke, dan ini adalah salah satu bentuk inspirasi juga nih Pak untuk para mahasiswa yang sementara menempuh pendidikan. Karena kalau misalnya hanya fokus di akademik, kayaknya tidak bagus juga ya. Oh ya. Jadi akademik itu memberi kita ya nilai akademik. Tetapi ada namanya sebenarnya kalau orang kenal sekarang emotional question, ya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu nggak didapat di kuliah, ya dapatnya dari pergaulan, dari organisasi. Di organisasi lah tempat kita. Jadi kalau kita mau intellectual question kita bagus, ya kuliahnya diperbaiki. Kalau mau emotional questionnya bagus, belajar di organisasi. Di situ banyak sekali ilmu, dan saya menikmati jaringan itu sampai sekarang. Ya. Manfaatnya sampai manfaatnya. Sekarang. Pada akhirnya saya masuk di industri ini, saya nggak jadi direktur kalau saya nggak pernah punya, ya singkat cerita perjalanan karir saya itu justru orang kenalnya karena saya pernah ketua senat di Fakultas Teknik. Oke, berawal dari situ bahkan. Berarti memang luar biasa manfaatnya Pak ya. Dan tentunya bagaimana menjadi seorang pimpinan dengan melakukan manajemen di bawah-bawahnya itu kan sudah terlatih sejak di organisasi, dan tentunya ini terbawa juga sejak Pak Badar menjadi rektor gitu. Gitu. Jadi memang manfaatnya sangat luar biasa. Oke. Kalau misalnya Pak ya, awalnya memang kan Pak Badar tidak langsung di sini. Artinya Pak Badar kayak bekerja di beberapa bagian terlebih dahulu. Apakah memang seiring berjalannya waktu baru terasa bahwa kayaknya saya tidak cocok di sini, itu karena passionnya kah terkait dengan skill, atau memang karena ada hal yang sedikit tidak sejalan dengan pemikiran Pak Badar? Ya, tadi saya cerita saya mulai ngontrak gitu ya, ngontrak kerja ya untuk banyak bidang manajemen, menyiapkan data dan lain sebagainya. Ya, tapi manusia itu kan bertumbuh, ya bertumbuh. Saya selalu bilang ke teman-teman, hidup itu seperti grafik parabola. Ya, jadi kita itu dituntut ketika dalam usia yang produktif, bagaimana membuat lengkungan itu setinggi mungkin. Oke, pas puncak. Gitu ya. Karena kalau setelah kita sampai di puncak, yang kita bisa usahakan kan bertahan di puncak semakin lama. Karena setelahnya sunnatullah itu pasti turun. Ya namanya grafiknya pasti turun. Itu berarti setengah grafik tadi adalah modal kita ketika nanti kita turun. Nah, saya kehidupan itu kan berlanjut terus. Ya, saya waktu masih bujangan tanggungannya nggak ada, mengurus diri sendiri. Artinya tidak ada adik yang perlu dibiayai. Nggak ada. Jadi saya sudah mulai mikir nih, kalau saya menikah itu gimana? Ya, mulai ada tanggungan. Nah, ini penting nih untuk anak muda nih. Itu tanggung jawab. Ya, maka saya nggak bisa hanya berharap pada kontrak kerja. Karena itu tidak pasti ya Pak? Tidak pasti. Ya, saya mulai harus mencari pekerjaan yang tetap. Nah, saya kebetulan itu mengenal Pak Mobil.
Nah, Pak Mubil Handaling itu mantan ketua senat juga di Fakultas Teknik. Oke, berarti adalah ya jalur khusus gitu untuk berkomunikasi dan berbisnis. Iya, saya ketemu memperkenalkan diri juga sebagai mantan ketua senat di Fakultas Teknik. Jadi beliau kan dari sipil. Dia tanya, jurusan apa? Saya perkapalan. Kalau bisa ketua senat di perkapalan, kan mahasiswa perkapalan itu sedikit. Iya, 1 tahun itu mahasiswa perkapalan cuma 30. Iya, orang 100, 180, 120 kalau jurusan lain. Perkapalan cuma 30. Jadi kalau saya bisa jadi ketua senat di Fakultas Teknik, berarti saya punya kawan di begitu banyak itu dari di setiap fakultas jurusan. Karena kan pemilihannya pemilihan langsung nih. Semua jurusan. Semua jurusan milih, semua mahasiswa milih. One man one vote ini. Berarti daya tarik Pak Badar waktu mahasiswa luar biasa juga ini, Pak. Ya mungkin ya. Ya dibantu teman-teman lah. Karena saya yakin pasti saingan Pak Badar ada dari beberapa jurusan lain dan pasti. mungkin masanya lebih banyak dibanding perkapalan. Gitu. Ya gimana lah kita milih. Ya terus terang yang mengkampanyekan saya itu justru teman-teman dari jurusan lain. Jadi waktu saya perkenalan, saya ini tersenat di Fakultas Teknik juga. Ditanya jurusan apa? Perkapalan. Wah, kalau mahasiswa jurusan perkapalan bisa jadi ketua senat Fakultas Teknik, berarti kamu hebat tuh. Gitu. Dia bilang, ditanya, kamu bisa bikin apa di sini? Saya bilang, apa yang belum ada di sini? Kalau belum pernah orang bikin pelatihan karyawan, saya bisa bikin pelatihan karyawan. Ya itu modal saya di senat. Di senat itu kan lembaga kaderisasi. Ya, di Fakultas Teknik itu lengkap sekali model kaderisasinya, mulai dari pelatihan tingkat dasar, menengah sampai. Jadi itu yang saya bawa ke tempat. Jadi modal itu justru yang membuat saya diterima bekerja. Berarti intinya bukan dari akademik ya, Pak? Iya, bukan. Ya mana orang perkapalan masuknya di lembaga keuangan kan enggak? Ya, Pak Mobil ini kan punya lembaga keuangan. Ya, gitu. Jadi itu, dia bilang, ya kamu, jadi saya itu praktis hampir nggak dites. Tesnya itu ya sudah kamu bikin pelatihan bagi karyawan. Jadi tanpa dilihat dari akademik. Jadi saya trainingnya itu di perusahaan bikin pelatihan. Bikinlah saya pelatihan berjenjang. Untuk setiap karyawan yang baru gitu masuk gitu ya, Pak ya. Yang lama, manajer pun dibikinkan. Ya, karena ternyata selama ini nggak ada pelatihan intern di perusahaan. Dan itu sebenarnya sangat penting, Pak. Ya, Nah, justru itulah yang membawa karir saya sampai ke puncak. Berawal dari situ. Ya saya berkarir itu kan menempati banyak bagian lah. Setelah selesai pelatihan, hampir seluruh karyawannya sudah dilatih, mulai dari staff sampai yang manajer sudah semua. Untuk round berikut kan sudah bisa berjalan, biar bukan saya lagi. Nah, akhirnya saya masuklah ke operasional. Ya, saya dipindahin ke staff di kantor pusat. Ya, macam-macam lah. Ya, di hampir semua bagian di kantor pusat itu saya tempatin. Ini menarik, Pak, karena kan tentunya penempatan-penempatan yang Bapak jalani dulu itu bisa dikatakan tidak ada sangkut pautnya dengan akademik. Bisa dikatakan 100% dari pengalaman organisasi. Apakah dulu pernah mengalami sedikit masalah atau enjoy menjalani semua bagian-bagian yang ditempati oleh Pak Badar? Satu prinsip dalam hidup saya, kalau kamu ditempatkan di satu tempat, lakukan yang terbaik yang kau bisa. Karena kita nggak tahu bagian mana yang akan membawa kesuksesan di kehidupan kita yang akan datang. Jadi saya ditempatkan dimanapun juga, di tempat yang bagaimanapun, semua kompetensi saya keluarkan. Ya, dengan segala lingkungan, pengalaman dan lain sebagainya, itu yang saya gunakan. Pernah tidak Pak Badar ragu dengan kemampuan? Wah, kayak ini saya tidak bisa di sini, Pak. Atau yakin bahwa pokoknya apapun saya pasti bisa? Ya, manusiawi pasti ada. Ya, misalnya, saya ditempatkan di bagian IT. Saya ini dasarnya IT yang nggak ada. Oke. Ya, tapi oleh atasan saya
Itu kan kita sebelum masuk pasti ditunjukin cara kerjanya itu begini ya gitu. Oh iya, kalau cara kerjanya kan nggak mungkin kita nggak punya pengetahuan dasar ya, nggak mungkin kita nggak tahu dasar-dasar komputer gitu, nggak mungkin ya. Kalau sudah paham dasar itu, jadi waktu itu kita lagi uji coba online ya, online dari Makassar Jakarta ya, semua IT itu berangkat Jakarta, men-set di sana, yang tinggal saya di Makassar. Iya, jadi saya tinggal nunggu instruksi aja dari sana. Bilang, kamu buka ini, buka ini, buka ini. Nah, dengan itu saya jadi paham tuh cara kerjanya. Dari melakukan itu. Iya, dari melakukan. Iya, dari melakukan. Begitu juga ketika saya di bagian keuangan. Dipindah di bagian keuangan, saya nggak ada dasar keuangan. Ya, tapi begitu kita lihat cara kerjanya. Jadi apa namanya? Ya, di organisasi itu semua kita belajar, bikin proposal, bikin ini, bikin menentukan anggaran dan lain sebagainya. Akhirnya ketika kita temukan itu di tempat kita bekerja, kita nggak asing. Ada dasarnya. Sudah terbiasa sebenarnya. Ya, jadi kalau ditanya ada keraguan, ya manusiawi pasti ada. Tapi sejauh mana kita mengatasi itu dengan pembuktian, dengan belajar terus tanpa berhenti. Ya, makanya itu tadi. Apapun di posisi manapun, jangan berpikir ini bukan passion saya. Lakukan yang terbaik yang kau bisa, karena kita nggak tahu jalan perusahaan itu. Betul. Wah, ini luar biasa loh Pak. Karena banyak anak muda sekarang, artinya mungkin dia agak ragu dengan kemampuan mereka, tapi setelah dilakukan ternyata baru sadar, ternyata saya bisa lakukan itu. Dan ini sebenarnya yang harus diubah mindset dari anak-anak muda sekarang, bahwa lakukan saja dulu dan nikmati, lakukan yang terbaik yang kau bisa. Ya, jangan setengah-setengah. Iya. Oh, nanti kalau saya lakukan ini orang lain yang enggak. Saya nggak pernah mikir gitu. Yang terbaik yang saya bisa saya kerjakan. Ya. Karena pastinya punya dasar gitu ya. Tinggal bagaimana caranya mengasah dasar itu biar nggak ada orang yang bisa membaca masa depan. Saya jadi direktur HRD waktu itu gara-gara yang diingat oleh yang punya perusahaan, itu dulu yang suka bikin pelatihan karyawan. Nah, itu aja tuh yang diingat. Iya, nggak pernah diingat yang lain. Ya, yang itu aja. Jadi saya berkarir itu justru bisa loncat 3 level di atas saya hanya karena saya pernah bikin pelatihan karyawan. Iya. Berarti bisa dikatakan apa yang dilakukan Pak Badar di awal-awal itu menjadi batu loncatan untuk karir Pak Badar selanjutnya. Makanya itu saya bilang tadi, apapun lakukan yang terbaik. Kita nggak tahu. Saya itu kemudian setelah dari bagian IT, bagian keuangan, bagian remedial bagian macam-macam, akhirnya saya jadi kepala cabang. Ya, kepala cabang cuma 3-4 bulan. Iya, enggak lama. Setelah itu saya promosi jadi direktur. Wow, kenapa bisa secepat itu, Pak? Ya, itu tadi. Kebutuhan organisasi sudah memaksa bahwa ini sudah harus ada orang yang ngurus HRD nih. Kita cari nih siapa kandidatnya. Ya, tiba-tiba yang diingat, itu yang suka bikin pelatihan karyawan dulu. Kan gitu. Jadi track record saya di yang lain-lain nggak dibaca lagi. Yang dibaca itu hanya itu saja. Karena makanya, mungkin sangat berkesan gitu. Iya, makanya saya bilang lakukan yang terbaik saja di setiap momentum. Kita nggak tahu yang mana yang membawa nanti kita kesuksesan. Betul. Intinya jangan setengah-setengah lah ya. Kalau misalnya ada amanah yang diberikan, lakukan dan fokus kerjakan itu. Karena bisa saja itu nanti yang menjadi batu loncatan dan itu yang paling diingat oleh pimpinan. Coba kalau saya dulu mikir, ya kan sekedar kan baru training saya nih, ya sekedar kita bikin aja lah, nanti kan nggak ada kesannya. Nggak ada keberhasilannya, mungkin tidak ada yang diingat gitu. Itu karena mungkin kesannya biasa-biasa saja kan, namanya orang baru training. Tapi karena saya merasa semua yang segenap kemampuan saya bikin tornya, bikin ini dengan teratur. Bukan sekedar bikin pelatihan cari pembicara diundang, enggak. Saya bikin tornya apa semua secara detail. Detail.
Dan itulah yang membuat betul-betul kegiatan ini berkesan dan akhirnya itu yang menjadi salah satu pertimbangan sehingga Pak Badar dijadikan sebagai kepala HRD gitu. Iya. Oke. Ya, bayangkan saya dari kepala cabang langsung direktur. Di atas saya kan ada manajer, ada kepala divisi. Iya, ada wakil direktur. Meloncati beberapa bagian gitu. Wow, berarti pencapaian karirnya saya katakan cukup cepat juga ya. Oke, ini menarik sih Pak ya, karena kalau misalnya saya dari tadi mendengar apa yang diceritakan oleh Pak Badar, bisa dikatakan bahwa akademik waktu S1 itu tidak pernah dipakai sama sekali. Apakah ada momen di mana akhirnya ilmu saya di teknik perkapalan terpakai juga? Ya. Mungkin secara langsung enggak, gitu. Tapi tidak mungkin ada ilmu yang nggak terpakai. Saya selalu meyakini itu. Jadi di ilmu manapun juga pasti ada fungsinya. Ya, saya kasih contoh yang sederhana. Kita kalau di Fakultas Teknik belajar itu namanya keseimbangan. Nggak ada struktur yang bagus kalau nggak seimbang. Apalagi kalau perkapalan. Perkapalan itu strukturnya di air tuh. Betul. Nah, dalam hidup juga begitu. Harus ada keseimbangan. Dalam manajemen juga begitu. Coba kalau kita manajemeni orang kemudian berat sebelah, pasti ada orang yang nggak nyaman. Jadi banyak prinsip-prinsip sebenarnya yang secara tidak langsung kita. Yang kedua, di Fakultas Teknik itu orang diajarin dipaksa untuk mengambil keputusan yang cepat. Dipaksa? Iya, karena waktu, misalnya begini, docking kapal itu saja. Kapal itu di dock, sehari itu berapa duit habis. Jadi kalau kita terlambat ngambil keputusan, bertambah waktu, bertambah biaya. Ya kan, itu logika sederhananya. Jadi kita dituntut untuk punya kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tidak boleh salah. Karena kalau salah ngambil keputusan, kapalnya bisa miring. Berarti memang secara tidak langsung kaitannya gitu. Jadi itu kemampuan mengambil resiko. Orang teknik tuh kalau dia nggak berani ngambil resiko, dia nggak bisa putuskan. Jadi itu bagian-bagian yang sebenarnya tidak langsung kita pelajari juga di akademik. Jadi jangan kita lihat belajar itu dari judul mata kuliahnya. Tapi nilai apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kita belajar itu. Ya sekarang kan orang belajar itu cari yang penting nilai saya bagus. Itu Pak yang menjadi penyakit sekarang. Kita hadir rajin. Tapi kalau nggak ada nilai, yang nanti kalau kita bekerja, ini transkrip akademik kita ini sudah ditaruh di laci. Betul. Ini sebenarnya menjadi penyakit mahasiswa sekarang Pak. Karena kalau misalnya kita lihat yang paling dia inginkan selama perkuliahan itu hanya nilai bagus saja dan bagaimana caranya cepat selesai. Tapi bobot dari ilmu yang dia bisa dapatkan itu tidak ada sebenarnya. Padahal itu yang sangat bermanfaat dan membantu di dunia kerja sebenarnya. Mana? Kalau kita bekerja, nggak mungkin tiap bekerja itu kita buka buku. Gimana dulu anunya ya? Betul. Dan itu lahir dari pemahaman. Gimana kita mengaktualisasikannya? Itu kalau kita nggak pahami gimana? Jadi jangan kejar nilainya, tapi kejar ilmunya. Itu yang penting. Makanya saya kadang berpikir Pak, saya itu tidak terlalu bangga dengan mahasiswa yang cepat lulus. Saya lebih bangga dengan mahasiswa yang terlambat lulus, tapi isi kepalanya itu full. Dan entah organisasi, akademik itu semuanya mereka dapat. Dan tentunya inilah yang sebenarnya paling dibutuhkan ya Pak ya, apalagi di dunia kerja zaman sekarang. Oke, ini menarik karena tentunya meskipun dunia kerjanya Pak Badar sekarang itu tidak ada secara langsung, tidak ada sangkut pautnya dengan dunia perkapalan, tapi ada makna di balik ilmu itu yang bisa diimplementasikan ke dunia kerja sekarang. Dan itu sebenarnya harus dimanfaatkan juga untuk anak muda sekarang Pak, supaya dia tidak terlalu terpaku dengan jurusan mereka masing-masing. Oke. Baik, setelah jadi direktur, berapa lama Pak Badar membutuhkan waktu untuk bisa lebih jabatan yang lebih tinggi lagi gitu? Jadi saya direktur HRD di grup. Itu sebenarnya jabatan sudah mentok. Sudah mentok. Karena di atas saya sudah owner. Pemilik ya Pak sudah pemilik. Jadi
Tentu tinggal di kita itu ada penugasan-penugasan. Nah, makanya di samping saya Direktur HRD, saya juga dulu diminta membantu ketika kita proses akuisisi Nobel. Ya, akuisisi Nobel. Ya, kita ada unit usaha yang lain, ya kita jadi direktur in charge di situ. Oh, kalau ada jabatan direktur yang lowong, ya kita jadi pejabat di situ. Ya, kalau ada unit bisnis. Nah, pada akhirnya saya juga sempat menjadi direktur di BPR Syariah, Bank Syariah. Ya, karena lowong. Ya, berarti lowong. Double job dong, Pak. Ya pada akhirnya saya harus mundur karena ketika fit and proper test oleh Bank Indonesia tidak boleh. Waktu itu masih Bank Indonesia, belum OJK. Tidak membolehkan. Tidak membolehkan saya rangkap. Jadi saya mundur dari Direktur HRD, saya fokus jadi direktur di BPRS tuh. Ya seperti begitulah. Ya dari BPRS baru saya ke Nobel sebenarnya. Berapa lama Pak akhirnya bisa ke Nobel gitu? Jadi tahun 2008 saya masih Direktur HRD, kita akuisisi Nobel. Nah oleh pemilih waktu itu, Direktur HRD punya tanggung jawab nih, ya kan gitu, tanggung jawab. Ya oke deh, akhirnya kita membantu dari yayasan lah, saya tanya dari Badan Pengurus Harian Yayasan. Jadi saya sudah mengenal Nobel sebelum saya kembali ke Nobel. Ya nanti kita ceritalah bagaimana perubahan Nobel itu. Saya akhirnya ke BPR, mau tidak mau saya tinggalkan posisi yang lain karena di bank tidak boleh merangkap, fokus. Itu tahun 2013 kalau nggak salah. Kurang lebih 4 tahun, 5 tahun saya kembali ke Nobel. Saya kembali ke Nobel itu menjadi asisten direktur di Pasca. Itu pertama kali. Jadi di operasional ya. Jadi asisten direktur di Pasca. Nah, sebagai apa namanya? Ya artinya kalau dari segi posisi itu kan dianggap saya turun jabatan nih gitu. Ya, tapi tidak begitu saya memandang sebuah posisi. Posisi itu tanggung jawab. Jadi jangan lihat tuh merek jabatannya, tapi tanggung jawab apa yang diberikan. Ya kembali lagi tadi, tugas apapun yang diberikan, lakukan yang terbaik. Yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan. Jadi jangan pikir, kok saya ini diturunkan jabatannya. Enggak itu. Ini tanggung jawab baru. Ketika saya Direktur HRD, saya gunakan juga yang begini. Kalau ada orang yang kita mau bidik menjadi pemimpin unit bisnis, itu saya perlakukan seperti saya dulu diperlakukan. Saya dulu ditempatkan di banyak tempat. Itu hikmahnya, saya jadi mengenal semua pekerjaan dan tahu. Jadi nggak mungkin tuh anak buah saya bodoh-bodohin saya. Karena ketahuan, saya pernah di situ. Saya pernah situ. Ya, jadi seperti begitu juga. Jadi mungkin itu maksudnya pemilik menempatkan saya jadi stand director di Pasca. Supaya saya mengenal, supaya saya mengenal operasionalnya ini kampus tuh. Pada akhirnya saya jadi wakil ketua di Nobel. Nah, belum selesai masa jabatan saya jadi wakil ketua di Nobel, jadi asisten direktur, kemudian jadi wakil ketua, wakil rektor lah. Nah, belum selesai masa jabatan saya, Pak Ketua Yayasan almarhum meninggal. Saya yang diminta mengganti. Jadi dari wakil ketua saya langsung jadi ketua yayasan. Jadi ketua yayasan. Tugas saya adalah merubah bentuk Nobel dari sekolah tinggi menjadi institut. Itu susah loh Pak. Jadi ya itulah yang saya kerjakan. Tidak gampang. Dan akhirnya tahun 2021 ini terwujud kan. Jadi saya diangkat tuh Desember 2019 jadi ketua yayasan. Jadi mulai 2020 saya kerjain lah itu merubah menjadi institut. Ini menarik Pak, karena setahu saya kalau misalnya kita ingin merubah itu kan tidak mudah. Mulai dari awal sampai ujung-ujungnya pokoknya kita harus betul-betul benahi dan bagaimana caranya atau mungkin strategi yang diterapkan oleh Pak Badar untuk merubah itu semua.
Jadi saya pernah asisten direktur, otomatis operasional, akademik dan lain-lain. Saya kemudian jadi wakil ketua, wakil rektor. Itu pengalaman yang menjangkau seluruh lapisan di institusi ini. Jadi begitu saya jadi ketua yayasan, saya gampang nih perbaikinya. Oh, ini yang kurang, ini yang kurang, ini yang kurang, ini yang perlu diperbaiki supaya kita bisa jadi institut. Makanya tadi saya bilang, di posisi manapun selalu ada hikmahnya itu untuk tugas kita yang akan datang. Ya. Nah, praktek saya juga menjadi ketua yayasan dengan merubah institusi ini membuat saya hatam tuh di urusan perguruan tinggi. Jadi begitu saya diangkat jadi rektor, ya tinggal jalan aja itu. Saya perlu belajar semuanya. Ya, gitu. Jadi tidak ada kesulitannya karena kita sudah pernah melewati tahapan. Oke. Baik, sekarang sudah menjadi institut dan Pak Badar sekarang sebagai rektor, gitu ya. Kedepannya Pak, tentunya kan pasti tidak akan seperti ini terus. Pasti ada hal-hal yang ingin ditingkatkan, program-program yang ingin dilakukan. Nah, kedepannya kira-kira apa yang ingin dilakukan oleh Pak Badar selaku rektor? Oke. Nobel ini sebelum jadi institut sudah punya modal yang bagus. Dia menjadi sekolah tinggi terbaik satu di Indonesia Timur. Wow. Ya, itu versi Dikbud. Ya, dan itu terpercaya loh ya. Oh iya, langsung. Iya, pemeringkatan itu oleh Dikbud. Ya, nilainya paling tinggi lah. Satu-satunya yang bukan universitas ada di klaster 3. Jadi Dikbud itu mengklaster perguruan tinggi itu menjadi 5 klaster. Ya, ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4. Nobel ini di Sulawesi Selatan ini hanya ada 4 perguruan tinggi yang ada di klaster 3. Selebihnya di klaster 4, 5. Oh ya, 4, 5. Ya, nggak ada yang klaster 2 di Sulawesi Selatan. Nggak ada. Yang paling tinggi klaster 3 di Sulawesi Selatan. Dan kita satu-satunya yang bukan universitas. Yang ada di klaster 3 itu. Klaster 3. Nah, itu. Ya, itu modal yang sudah dimiliki Nobel. Tapi waktu saya jadi rektor, saya bilang modal itu harus berdampak. Ya, betul. Berdampaknya ke siapa? Ya, ke mahasiswa. Ya, buat apa kita terbaik tapi nggak berdampak bagi mahasiswa? Benar-benar memberi nilai itu ya. Ya, nilai bukan nilai angka itu ya, tapi value ya bagi mahasiswa. Nah, oleh karena itu maka kita lakukan perbaikan. Ya, kita perbaiki. Tagline kita sekolah bisnis. Maka kita harus benar-benar bukan hanya sekedar mahasiswa itu lulus dengan merek bisnis, tapi benar-benar mereka bisa survive berbisnis. Ada skill lah gitu ya. Artinya siap sudah matang. Ya, kita bangunlah inkubator bisnis. Saya mau mahasiswa yang sudah membangun bisnisnya diinkubasi dulu. Inkubasi itu kalau bahasa dimatangkan. Kayak diberi pelatihan gitu ya? Dilatih, pokoknya dimatangkan bisnisnya itu sampai nanti dia selesai. Ya, kita mulai bangun itu inkubator bisnis. Itu salah satu poin yang kita kembangkan dari modal yang tadi. Itu. Saya pernah, maaf Pak, saya pernah dengar cerita teman saya yang kuliah di sini. Katanya kalau mau lulus itu harus buat usaha dulu. Itu dia tadi. Jadi mahasiswa Nobel itu kalau mau lulus, yang diumumkan di wisuda itu bukan apanya, tapi nama usahanya apa. Dan ada beberapa usaha terkenal di Makassar kayaknya alumni dari sini. Banyak. Ya, kita mau banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Jangan hanya beberapa itu ya. Ya, harapan kita kan semua mahasiswa begitu. Ya, itu. Jadi ya itu dia tadi. Jadi jangan hanya nanti dia selesai kita umumkan badan usahanya begini, nama usahanya begini. Setelah selesai ya kemudian bisa menghilang, bisa bisa ini. Jadi kita mau benar-benar di Nobel itu dikembangkan lah, itu dimatangkan itu bisnisnya. Betul. Biar bisa survive setelah keluar dari sini gitu ya Pak ya. Hanya problematikanya banyak mahasiswa Nobel yang berhasil dalam bisnisnya, tapi akademiknya nggak bisa maju, terganggu, nggak seimbang. Nggak seimbang. Nah, untung sekali ada program Kampus Merdeka. Yang digalakan oleh Mas Menteri ini ya. Nah, jadi itu menjadi jalan keluar lah
Ya, dan itu cocok sekali dengan program yang dikembangkan di Nobel. Oke, dan itu sudah dijalankan juga. Jalankan. Ya. Oke, karena memang kalau misalnya kita lihat mahasiswa dibebaskan gitu ya Pak ya. Ya, Untuk di semester 5, semester 6 itu mereka bisa fokus ngurus bisnisnya. Karena ada klaster kewirausahaan di kampus Merdeka. Dan kita kan kalau semester 3 itu sudah mulai ya. Semester 3 sebenarnya Nobel sudah mulai mereka membangun bisnis. Ya. Semester 4 sudah punya badan usaha. Ya, jadi begitu masuk semester 5 sebenarnya sudah bisa mandiri gitu ya. Sudah mereka kembangkan. Ya, ini sangat menarik sebenarnya Pak, karena kalau misalnya mahasiswa ini sudah selesai keluar dari Nobel gitu, dia tidak keluar dengan tangan kosong. Artinya dia sudah ada bentuk usaha yang bisa dikatakan bahwa ini untuk masa depan kamu ke depan. Ada modal gitu yang bisa diberikan. Dan saya rasa ini tidak semua seperti itu di institut bisnis yang lain, karena mungkin ini salah satu ciri khas ya. Iya, salah satu ciri khas ya, Nobel dari dulu kita bangunnya begitu. Jadi pemilik itu dulu nggak mau punya sekolah, apalagi perguruan tinggi. Dia bilang kalau nanti kita punya sekolah, kemudian dia lulus jadi sarjana nganggur, ya rugi. Ya, maksudnya kita berdosa. Ada idealisme itu. Waktu itu saya masih direktur HRD. Ya, saya bilang kalau sekedar menampung 100 orang lulusan dalam setahun, perusahaan masih bisa lah. Yang penting mereka nggak milih-milih tempat. Ya, tapi kan tidak bisa terus-menerus begitu. Ya, akhirnya muncullah namanya entrepreneur school, ya, sekolah bisnis. Yaitu dia tadi, oke, mereka kalau lulus jangan hanya cari kerja. Ya, kalau bisa mereka buka lapangan kerja minimal itu untuk dirinya sendiri. Ya, itu. Apalagi kalau misalnya bisa merangkul beberapa orang, kan itu luar biasa, Pak. Itu. Oke. Di jabatan yang sekarang, Pak, target kedepannya seperti apa? Apakah nantinya akan merubah institut ini menjadi yang lebih misalnya, atau ada yang lain yang direncanakan gitu? Iya, jadi saat ini ada perubahan visi dari Nobel sendiri menjadi perguruan tinggi internasional. Ya, tadi saya sedang ada kegiatan persiapan untuk akreditasi internasional. Ya, kita baru sosialisasi dulu, kita kenal di akreditasi mana untuk internasional. Jadi kita sudah mulai ke sana untuk mewujudkan visi menjadi perguruan tinggi internasional. Nah, akreditasi internasional itu bisa membawa kita pada jaringan internasional yang terakreditasi sama. Ya, jadi itu salah satu manfaat dari situ. Ya, jadi kita nggak tinggal hanya bicaranya lokal. Ya, tentu kita juga membangun itu sambil juga membangun jaringan yang keluar. Jadi Nobel ini kita berharap bahwa dia tidak dia sudah terbaik nih sini. Ya, tapi kan masa terbaik sini terus. Ya, ya betul. Jadi coba kita, untuk keluar dari zona nyaman itu keluar situ untuk lebih berkembang. Baik. Terima kasih banyak Pak Badar atas waktunya, dan mungkin sebelum kita akhiri ada dua harapan yang ingin saya minta dari Pak Badar. Yang pertama itu harapannya sebagai seorang Pak Badar sendiri untuk anak-anak muda di luar sana, Pak. Karena kalau misalnya kita lihat dari personal Pak Badar dari awal, dari kecil sampai akhirnya betul-betul menjadi seorang rektor, itu kan luar biasa perjuangannya. Nah, terus yang kedua, harapannya selaku rektor untuk Nobel ke depannya seperti apa? Silakan, Pak. Kepada adik-adik saya yang masih lebih muda dari saya. Waktu itu akan berjalan terus, nggak bakalan mundur. Grafik kehidupan kita itu terus berjalan. Jadi kalau kita menyanyiakan waktu kita ini, kita tidak akan mungkin bisa membuat grafik hidup yang tinggi. Jadi manfaatkan usia yang sekarang untuk berprestasi, membuat grafik hidup setinggi dan selebar mungkin, supaya modal kita ketika grafik itu turun sudah banyak. Jangan sampai grafik kita turun, kita sudah hidup susah. Ya, susah itu bukan melulu soal harta, tapi secara emosional. Kita susah itu akan mempengaruhi kualitas hidup kita nanti. Jadi, buatlah grafik hidupmu setinggi mungkin, dan itu dengan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya di masa muda. Itu
harapan saya. Itu yang paling penting ya Pak. Ya. Oke. Selaku rektor Pak. Ya, saya berharap bahwa Nobel ini terus berkembang dan kita terus mengupayakan itu. Ke depan juga kita pengen setelah menjadi institut mungkin akan menjadi universitas dengan menambah prodi-prodi yang baru. Nah, kita mau lulusan kita itu bukan sibuk mencari pekerjaan di luar, tapi dia juga membantu menciptakan lapangan kerja di luar. Itulah yang kita bangun pada mahasiswa kita. Ya, saya berharap bahwa ya di kepemimpinan saya yang masih baru sesungguhnya ya kita melakukan banyak inovasi untuk mengembangkan institusi ini menjadi yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Badar atas waktunya, dan tentunya ada banyak hal yang bisa kita dapat dari perbincangan kita, termasuk juga tadi closing statement Pak Badar untuk anak muda ya. Intinya jangan berleha-leha di masa produktif kalian ya, tentunya karena disitulah sebenarnya masa dimana kita bisa menunjukkan skill, menunjukkan kemampuan kita selaku anak muda supaya nanti pada saat sudah tua itu hasilnya kita bisa dapatkan gitu ya. Jangan sampai nanti pas tua baru berusaha untuk mencari apa gitu ya. Terlambat, sudah terlambat. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya, dan untuk pemirsa podcast 55 dimanapun kalian berada, itulah tadi ya diskusi singkat saya, bincang-bincang singkat saya bersama dengan Pak Badarudin selaku Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, dan semoga apa yang saya perbincangkan bersama dengan beliau dapat bermanfaat untuk kalian semua. Baik, akhir kata saya Jabal Rahmat dan juga Pak Badar pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.